untuk trading bedah teknik C5 ya, agar tidak kena jebakan market, apalagi di zona perang harga yang warnanya merah hijau merah hijau merah hijau ya. Jangan sampai terjebak. Agar tidak terjebak, kita review untuk cara open posisinya. Teknik C5 menjaga psikologi tetap stabil karena butuh kesabaran ekstra. Informasinya arah harga turun bro, tapi awal periodenya kenaikan. Di sini C1 penurunan. Harga open satu periode sebelumnya, teman-teman. Harga open di sini, close-nya di sini. Cukup kuat ya candlestick-nya berwarna merah. Untuk penurunannya cukup kuat. Di sini baru saja terkonfirmasi support guys, dan langsung dibatalkan lagi. Support dibatalkan, potensi turunnya di 35 ada atau tidak? Kalau support dibatalkan, potensi turun berarti ada ya, ada kan potensi turunnya karena support dibatalkan. Jadi terkonfirmasinya resisten. Apakah valid atau tidaknya kita lihat di sini. 98 masih memiliki sifat untuk naik lagi nggak? Naik bro, agak ya, belum batal ya support ya, supportnya belum batal. Sedangkan C1 informasi arah harganya turun, awal periodenya kenaikan. Di sini terkonfirmasi support dengan signal arah harga turun. Kalau kita lihat harga open periode sebelumnya di sini, mau sebesar apa dia candlestick ini bakal naik teman-teman ya, dengan signal arah harga turun. Kira-kira bakal terjebak atau tidak di C5. Sekarang sedang berjalan C4 guys. Sekarang bergerak adalah C4 ya. Sepertinya sudah memakan separuh lebih dari harga close bro. Kita sikat selnya saja. Apakah kita bakal terjebak di zona perang harga? Sepertinya aman sih kalau ini, karena informasi penurunan kuat ya. Informasi penurunan cukup kuat di situ. Ini naik juga sudah melebihi separuh guys. Naiknya sudah melebihi separuh. Potensi turunnya harusnya ada nih, kuat buat turun nih. Harga open di sini sudah tersentuh informasi arah harga turun. Terus di sini sudah ada signal untuk penurunan ya, arah harga turun, ada power sellernya di sini. Wah, kita kena jebak lagi di sini, bahkan melebihi harga open ya. Prediksi gue sih enggak ya, bakal turun lagi bro, nggak akan jauh. Soalnya harga close di sini, paling dia cuma turun sampai di sini untuk prediksi gue nih. Nah kan, nggak akan banyak-banyak dia naik tuh. Oke, tek ya, berarti kita sudah pegang di sini arah harganya naik. Harga open naik ke atas, close di sini. Signal arah harganya naik. Ketika kita ambil buy sekarang, apakah aman? Sementara di periode sebelumnya harga open naik ke bawah, turun, close. Harga sebelumnya merah bro, sekarang hijau. Apakah potensi bakal naik ke atas? Naik ke atasnya sampai di mana? Seberapa jauh? Kali ini kita harus benar-benar hati-hati karena sesuai judul, agar tidak terjebak di perang harga ya. Kita harus hati-hati terlebih dahulu. Informasinya harus kita pegang benar-benar, harus berhati-hati. Informasinya di awal periodenya kenaikan ya, kenaikan yang sifatnya lemah. Di sini sudah dekat dengan harga
open di periode sebelumnya. Jika kita lihat di time frame 5 menitnya, nah ini sudah dekat dengan harga open periode sebelumnya teman-teman. Di periode sebelumnya informasi arah harga naik dan sini bagian terkonfirmasi support. Adakah potensi kenaikan di periode sini time frame 5 menitnya? Jika di sini support dan di atasnya adalah resisten, resisten kan mendominasi untuk penurunan ya, tapi di sini dibatalkan guys. Apakah di sini bakal naik? Ya tentunya kita belum dapat keputusan yang valid untuk ikuti buy dan sell-nya untuk di time frame 5 menitnya, karena sudah dekat dengan su resisten ya. Yang kita lihat sekarang adalah informasi yang ada di time frame 1 menitnya, seperti apa dia bentuknya. Periode sebelumnya berarti yang ini ya teman-teman, yang ini harga opennya di sini guys. Apakah dia bakal melebihi harga open periode sebelumnya? Informasi arah harga turun ya, informasi arah harganya turun di sini bro. Informasi arah harganya turun, tapi resisten masih dibatalkan begitu saja. Resisten masih dibatalkan begitu saja. Dan ini sudah berada menyentuh di atas harga open periode sebelumnya bro. Ada potensi turun sebenarnya kalau kita ambil sell tadi. Di sini ada potensi turun ke bawah. Di atas tapi ambilnya bro, jangan di bawah. Kalau di bawah masih ngeri, dia bisa dibikin rata. Informasinya arah harga turun ya. Aduh telat telat guys. Jadi siapa tahu dia naik lagi nih. Harusnya ambil sell di atas tuh. Kalau sekarang masih ngeri karena bakal dibuatnya sedikit rata dengan periode sebelumnya rupanya. Kita sudah melihat nah itu di sini nih tepat sasarannya, tepat sasaran untuk kita. Aduh kok di 39 bro, 40 coy, alah gimana toh bro 40 targetnya, bukan 39 masih kena sliding pula nih. Lupa ngerubah yang 39 loss lah. Tiga sembilannya loss, 39-nya sepertinya loss ya kan, loss nggak, loss kan. Emang harusnya C5, harusnya di C5 bro ambil selnya. Informasinya arah harga turun sini ya. Apakah bakal turun atau tidak? Prediksi kita cuma sampai di sini doang nih, sampai di batas harga open. Turun lagi nggak? Harusnya turun sih karena informasinya kuat untuk penurunan bro. Informasinya arah harga turun, tek, nah kan 3 4 2 1 0 tek tuh, dibuatnya rata kan bro, karena ini ya informasi arah harga turun. C1 nya C1 informasi arah harga turun ya, sekarang dibuatnya rata kembali. Potensi untuk turun kembalinya ada atau tidak sekarang? Nah kan, potensi untuk turun harga lagi ada atau tidak? Sekarang sudah bisa kita prediksi ya untuk pergerakan selanjutnya mau kemana. Kita pegang informasi arah harga turun guys, informasi arah harganya turun di awal periode. Harga open turun ke bawah, naik ke atas, close di sini. Jadi dia memiliki candlestick berwarna hijau dengan sumbu panjang di bawah dan atas ada juga sumbunya. Kalau kita lihat adalah sebuah candlestick pelemahan bro, memiliki sumbu atas bawah.
Nah, seperti ini terjadinya. Seperti ini jadinya. Ketika di sini adalah informasi kenaikan, terkonfirmasi kenaikan, di sini sudah mulai melemah, Bro, karena sudah dekat dengan resistennya. Kita coba jangan buru-buru deh, ini biar psikologi tetap aman ya, jangan buru-buru, harus tunggu signal yang validnya, soalnya ini bisa naik bisa turun nih. Kenaikan semua signalnya, Bro. Kenaikan. Jika dia turun bisa jauh sekali turunnya nih. Jauh dari support. Awal periode penurunan, C1 kenaikan, lemah, kenaikan. Jadi dua signal yang berbeda ini. Kita masuki zona perang harga nanti, yang bergeraknya akan mendatar. Jadi harus berhati-hati agar tidak terjebak di zona perang harga ya. Kita akan terbentuk candlestick merah hijau di situ, naik turun ngeflat di sini aja, Bro. Kita lihat dulu time frame 1 menitnya. Kalau di time frame 1 menit yang kita lihat adalah signal arah harga turun, guys. Signal arah harganya turun kuat, di sini pun masih penurunan. Masih ada potensi turun jauh itu sampai 15.45. Kalau kita ambil sell, masih bisa ambil sell sampai 15.45. Tapi satu lagi saya ragu di situ, karena kalau naik dia bisa naik langsung melejit ke atas tinggi. Kita tunggu dulu deh candlestick selanjutnya yang dia bentuk. Ini penurunan kuat banget nih, Bro. Informasi penurunan terkonfirmasi masih penurunan, di C2 pun penurunan. Di sini kita lihat apakah dia sudah mulai melemah atau belum. Tampaknya masih makin kuat ya. Harga open periode sebelumnya di mana? Di sini, Bro. Harga opennya di sini turun ke bawah, nah berarti masih di sini untuk body berwarna hijaunya start. Kita akan tunggu pelemahannya, Bro. Sepertinya kuat sekali dia untuk penurunan. Atau mau diambil sell sekarang? Entar dulu deh, ngeri juga ini. Not good. Tidak terlihat cantik untuk signal tuh penurunannya. Kalau mau diambil sekarang sell bisa nih. Enggak deh, jangan ambil deh. Enggak bisa itu. Kita tunggu periode ini berakhir ya. Kita tunggu periode ini berakhir. Ini nggak bagus, Bro. Bisa naik, bisa turun. Akhir periodenya. Di sini kan konfirmasi support ya. Konfirmasi support, tapi di sini signal penurunan semua. 1, 2. Di sini bisa merah, guys. Nah kan? Gua ragu. Bisa merah, bisa hijau. Memasuki zona yang mendatar. Kita tunggu konfirmasinya saja untuk penurunan atau kenaikannya. Tet. Oke. Sekarang baru kita masuk nih. 15.50. Kita ambil buy. Kita ambil buy dulu. Ini informasi arah harga turun, Bro, tapi belum ada konfirmasi resisten. Kita bermain scalping saja bisa nih. Kita main scalping bisa nih. Ini informasi kenaikan masih. Kita bermain scalping sekarang bisa masuk nih. Kita sudah ambil buy di bawah. Harga close di sini ya. Periode sebelumnya yang ini. Informasinya penurunan, harga open, close, lemah, candlesticknya berwarna merah. Potensi hijau di sini ada kuat.
prediksi stop loss di sini, di zona sini nggak jauh dari harga close-nya. Ayo mau kemana? Ayo udah tak pagar itu, mau kemana? Naik turun udah tak pagar, kamu mau kemana? Informasinya arah harga naik bro, tapi di ujung ada resisten. Di awal periode dia penurunan, ada potensi turun kembali. Tenang we, tenang, jangan gegabah. Yang penting kita tahu arah geraknya mau kemana. Ke bawah dong, malah makin kuat lagi nih. Ada tidak potensi pembentukan resisten di situ? Seharusnya ada, karena informasi di awal periode teh penurunan, kemudian dia sekarang sudah menyentuh resisten guys. Potensi berbalik arahnya besar. Sekarang di ujung-ujung resisten kita hajar lagi nih. Nah, ya kan, ujung resisten. Mau ditembus juga resistennya. Harga close di periode sebelumnya di sini. Di atas ada resisten 1, resisten 2, mau dihajar semua sama dia. Gila kali. Tapi ya bisa jadi sih, nggak ada yang tidak mungkin. Kan itu dimainkan sama berjuta-juta jiwa trader yang kita nggak tahu mereka transaksi apa kan. Kita kan cuma analisis untuk terjadinya penurunan di C5, potensinya ada untuk turun. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai C5 guys. Seharusnya resisten guys. Kita sudah ambil selnya dari tadi. Jika di sini merah, tek 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 tek, kita berhasil. Jika di situ hijau, kita lewat. Aduh, merah dong. Nah iya gitu, emang harusnya merah bro. Itu udah pelemahan buyer ya, udah pelemahan. Ini udah pelemahan, bayarnya sudah mulai melemah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sini besar lagi. Aduh, udah di ujung resisten guys, ditembus guys. Kita loss guys, gimana dong? Kita loss nih. Ya mau gimana lagi, udah loss. Kita harus sabar saja, semoga ada keajaiban di bawah. Karena informasinya penurunan bro ya. Untuk potensi turun ada. Ini nih gue yakin karena di sini nih bro nih. Ini awal periodenya penurunan. C1-nya kenaikan. Ada dua sifat yang berbeda ini. Ada dua sifat yang berbeda. 3210 bejir. Hampir saja. Aduh, masih hijau lagi ketar-ketir. Hey, set. Doji. 7 menit lagi. Kalau di sini loss, siap-siap nih mental kita nih. Kenapa bisa loss sih? Informasi penurunan itu guys. Candlestick setan pula yang muncul lah. Breakout ya. Bisa tidak kita ambil buy di sini? 1 menit. Harusnya bisa ya. Ini konfirmasi support ya. Untuk buy-nya kuat di sini. Untuk kenaikannya kuat. Kita ambil di 55 nih. Untuk naiknya kuat sekali bro. Kuat. Untuk signalnya arah harga ke bawah memang, sifatnya ke bawah memang sampai C5 nya. Tapi potensi naiknya kuat sekali nih. Wah ini kurang ini, yang kegedean 14 ribu aja gitu.
Potensi naiknya kuat bro. Tapi C1 nya anjay, C1 nya penurunan bro, C1 nya tepat di sumbu pembatalan ini nih. Ambil baik deh, yakin naik sih gua asli nih. Sudah breakout kok mau turun lagi, mana bisa begitu. Sudah melebihi harga open ya, harga open di bawah udah dilebihi ya tuh, sudah sampai harga open di bawah C1 sini. Potensi turunnya kuat banget anjir, ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap ini, naiknya nggak seberapa, ini kecil naiknya nih. Konfirmasi support di sini dengan informasi kenaikan semua. Naik sih potensinya. Hijau, tek. Ini ambilnya terlalu cepat guys, baru di C1 sudah ambil. Baru di C1 sudah berani ambil. Ini kalau naik nanti nggak kena semua nih. Bisa cuman separuh doang sini nih. Ambilnya terlalu cepat. Kalau naik itu juga, kalau turun sampai sini bro, jauh sekali turunnya. Waduh, konfirmasi resisten bulan hijau bejir. Siap open posisi balik arah untuk selnya, atau kita biarin. Support sini sudah terkonfirmasi guys, dibatalkan bro. Candlestick pembatalannya mana ya ini? Candlesticknya berwarna merah. Harus kita hindari nih harusnya nih. Penurunan kuat sekali nih. Kena jebak lagi kan di perang harga. Sialan perang harga memang ya. Terjebak, oh terjebak, bagaimana bisa terjebak? Buru-buru ngambilnya, karena itu guys, ngambilnya buru-buru. Itu baru perjalanan C1 udah diambil, harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh ambil di C1 nya. Konfirmasinya belum valid ya. Kita baru masuk di sini. Di sini gue pikir bakal naik ke atas, rupanya membentuk candlestick penurunan, bergele banget ya. Tuh ada sumbu bawahnya. Jadi kesalahan dari kita sendiri. Sumbu pendeknya ada di bawah, makanya ya udah pasti loss di situ, nggak mungkin bisa diapa-apain. Oke, langsung lanjut. Ini penurunan sudah melebihi harga open, dipantul lagi ke atas. Signalnya doji, kita bom balas, kena ini. Kita balas ya, ambilnya sell ya bro, sampai C5. Ini potensi turunnya kuat banget nih. Potensi turunnya kuat banget bro. Perang sudah berakhir, seller mendominasi, menang. Meskipun di ujung sini doji pada akhirnya, tapi masih ada gap menuju harga open. Untuk turunnya masih ada.
kita bom 16.59 nya dia bakal kembali lagi ke bawah. Signal informasi arah harga turun ya, informasinya arah harga turun, sumbu pendeknya ada di bawah berwarna hijau. Dia akan membentuk sebuah resisten di sini, kemudian 12 turun kembali mendekati harga open di sini. Ya, psikologi teknik C5 memang kalau kita keluar jalur saja udah hancur kita. Keluar jalur buru-buru ambil posisinya. Sementara signal belum terbentuk, belum ada bayangan, kita sudah ambil. Contohnya di sini nih, tadi nih. C1 belum terbentuk udah open posisi barbar. Pede banget mau naik, ternyata dibanting kan, masuk ke market perang harga di situ, di sini. Gagal naik malah dibuatnya doji di bawah pula. Sakitnya tuh di sini. Memang signal arah harga penting bro, kalau kita harus memahaminya tuh dari awal periode sini sama C1 doang udah cukup sebenarnya. Ya, terus selebihnya kita sabar menunggu resisten, menunggu di ujung harga tertinggi. C1 nya informasikan penurunan, kemudian di sini candlestick ini malah bergerak naik tinggi, tek. Nah, sampai di ujung harga tertinggi kita ambil sell, terkonfirmasilah sebuah resisten gitu. Kita kalau mau scalping bisa nih, ambil scalpingnya bro, ambil kosong. Sayang udah habis, nggak cukup saldonya, nggak cukup. Kita ambil buy cukup, bisa nih. Dia akan kembali lagi mendekati sini nih bro, percaya atau tidak akan mendekati ini harga opennya di periode sebelumnya nih, dibuatnya rata prediksi. Nah kan mendekati kan, tuh. Ayo 11 9 8, bagus kalau melebihi malah. Ini ding C1 nya bro, bener di sini bro, mendekati ini bro, C1 nya di sini coy. Alah, ini C1 nih, mendekati C1. Ini candlestick C1 nih, gue jelasin bro, gue jelasin nih. Ini poin-poin penting nih, poin penting. Tadi yang gue pegang C1 nya di sini ya, ini nih C1 nya tepat di sini bro. Periode sebelumnya di sini dia berhenti, tek. Sekarang lanjut lagi ke bawah lagi 1 menitnya, C5 nya. Nah, genepin dia. Periode sebelumnya dihajar lagi pisan. Sampai di sini harusnya, kalau prediksi gua di C5, ternyata bablas ke bawah, anjir. Siapa sangka coba candlestick sebesar itu muncul. Gak akan bisa ada yang menyangka candlestick sebesar itu muncul bro. Seperti ini bro, gak akan terprediksi ya, gak akan keprediksi sama sekali. Kalaupun turun tuh paling sampai di support. Ini bisa bablas sebesar ini loh, naik setinggi ini, turun seterjun-terjunnya itu. Ini benar-benar kalau kita terjebak di situ, sakit banget. Lanjut ya. Biasanya setelah candlestick besar seperti ini barbar, dia akan membentuk candlestick penolakan langsung. Akan membentuk penolakan langsung, nggak akan turun langsung, melainkan malah membentuk candlestick berwarna hijau. Ini C1 nya time frame 5 menit guys, sudah berada di ujung support. Informasi awal periodenya kenaikan, di garis awal kenaikan, ada potensi berbalik arah rupanya. Nah, terkonfirmasi support, informasi arah harga
naik, ada tidak kembali naik ke atas di 16.05. Potensi balik ke atasnya ada tidak? Harga open di mana sih harga opennya bro? Harga open, kita lihat dulu harga opennya. Harga open di sini. Periode sebelumnya harga open di sini dia naik ke atas, dihabisi jadi sumbu, kemudian dari sini baru besar tak sampai di sini. C1 informasinya kenaikan mulai dari body sampai sumbu ada di sini. Kira-kira dia bakal naik nggak sampai separuh saja? Ini udah separuh nih, ini sudah separuh, kurang dikit ya separuhnya di sini. Ada tidak potensi untuk memakan separuh? Nggak ada, harusnya kita ambil sell ya. Tidak akan kuat dia memakan separuh, harusnya kita ambil sell atau mau ambil buy di sini bisa nih, ambil buy di ujung supportnya kalau dia turun. Nah, ambil buy, kita memainkan momentum karena posisinya kita telat ambil sell. Di sini kita harusnya ambil sell karena harga tengahnya kan ada di sekitar sini ya. Kemudian untuk informasinya kenaikan juga C1 nya kenaikan, harga sudah naik, terkonfirmasi resisten, dia mau turun lagi bro, menembus batas supportnya. Ada potensi naik lagi bro, tenang bro, potensi naik lagi sampai ke bawah, ke di atas harga close, potensinya sampai di atas close nya. Untuk turun saya rasa berat karena informasi arah harganya naik di atas harga close di periode sebelumnya. Ayo kita buktikan ya di atas harga close, karena informasi C1 kenaikan sudah naik dan sudah dibatalkan di situ. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, gua kasih bom lo, naik lagi terus sampai di atas close nya, tempat open posisi gua pertama ya, terus nurut. Lucu ya, resep gua analisis seperti ini tuh paling paling demen gua. Kalau pas lagi stabil, kalau lagi pas otaknya encer mah encer bro. Tapi kalau pas lagi ngeblank nih, udah kelamaan nih, gue biasa live 3 jam, kadang males ke analisis yang sebenarnya gitu. Itu bikin malas, kadang asal-asalan aja, pak 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 pak. Terkonfirmasi support ya, potensi naiknya ada. Tinggal di sini nih pembatalan atau tidak nih. Kalau dibatalin secara langsung apes kita, apes bener ini. Ini konfirmasi support loh, harusnya naik ya, harusnya naik. Masih ditawar turun lagi, udah disupport loh ini. Hijau sudah dibentuk support, masih berani nawar ke bawah dia. Balik guys, 34 3 2 1 0 tret. Ye, satu doang aja pelit kali kau nambahin, segala dibikin doji. Lucu ya kadang tuh. Lanjut lagi guys, jangan sampai terjebak di market yang lagi kacau ya. Ini informasi doji bro, informasinya doji. Bagian C1 jangan diambil kalau bermain 1 menitan. Jadi kita kan bermainnya teknik C5. Ini psikologi teknik C5 itu dibutuhkan konsistensi, kesabaran. Pastikan candlestick sudah bergerak sampai di C4 ketika candlestick C1 nya terbentuk body besar seperti ini. Karena jika body besar menandakan kekuatan besar ya. Jangan mencoba langsung melawan. Meskipun di sini signal arah harganya naik. Support pun bakal ditembus kalau C1 nya besar bro. Nah, kalau di sini kan kecil terbentuknya ya. Kalau ini kan kecil bro.
informasinya arah harga naik. Kemudian ini adalah C2 nya. C2 mendukung tidak kenaikan? Jika dia mendukung kenaikan, maka di situ terkonfirmasinya adalah support. Karena ini baru berjalan di C1, kita biarkan dulu. Kita lihat dulu candlestick di sini itu menunjukkan kekuatan untuk seller atau buyernya. Jika di sini dia terkonfirmasi support, maka potensi naiknya tinggi. Support terbentuk berwarna hijau misalnya. Oke, potensi naik tinggi ya di sini ya, terbentuk warna hijau. Jadi dia akan naik tinggi ke atas. Kalau di sini hijau. Resisten guys, ini resisten. Hati-hati di resisten ada pantulan harga lagi. Di resisten ada pantulan harga lagi. Karena di sebelumnya kan ini doji ya dibentuknya ya. Harga open, close-nya di sini di titik-titik itu juga. Hati-hati terjebak di zona yang tidak aman. Informasi arah harga naik, yes, emang naik. Di sini juga sudah naik, bro, nggak ada salah, sudah naik. Tapi masalahnya adalah sudah menyentuh resisten. Biar psikologi tetap aman, kita bersabar dulu aja deh, ya. Kita tunggu yang enak, yang aman untuk masuk. Jadi ada waktu dimana kita masuk, keluar, dan melihat pergerakan. Yang kita pegang sekarang informasi arah harga naik. Harga sudah naik, tapi sundul resisten. Kenaikan dibatalkan, terkonfirmasi resisten. Setelah terkonfirmasi resisten, potensi harga turun besar. Di sini terkonfirmasi resisten. Apakah di sini dibatalkan lagi? Dibatalkan lagi berarti di sini terbentuk support. Apakah di sini bakal naik? Belum tentu juga, karena di sini ada ujung harga tertinggi. Jadi kita nggak bisa masuk di sini. Kalau masuk bisa terjebak di perang harga. Terkonfirmasinya doji, bro. Kalau ini kita lihat dari segi warna tuh hijau merah, hijau merah, hijau, ntar di sini merah lagi, bisa merah lagi, bisa langsung hijau. Kalau sesuai signal arah harganya naik, sesuai signal arah harganya naik, potensi naiknya memang tinggi. Tapi di sini sudah menyentuh harga tertinggi. Di sini kalau kita ambil buy lagi, di sini bisa turun. Jadi disinilah waktunya kita bersabar, nggak bisa masuk. Kapan masuk, kapan keluar. Gitu. Kalau kita mau sabar, sebenarnya psikologi dengan teknik C5 agak terjaga, karena ada momen waktu tunggu untuk melihat pergerakan market. Oke, satu periode kita tidak ada transaksi ya. Di periode ini kita dapat, yang kita dapat apa sih? Signal kembali, bro. Di sini terkonfirmasinya candlestick kenaikan ya. Tak kenaikan apa penurunan nih? Tunggu berakhir. Tunggu berakhirnya. Jika merah memiliki bodi panjang, menandakan kekuatannya kuat untuk turun. 1 menitnya kalau teman-teman mau ambil bisa diambil. Kalau mau diambil 1 menitnya potensi sell kuat, potensi sellnya kuat. 1 menit saja. Tapi dengan teknik C5 akan lebih bagus lagi jika kita mau bersabar. Ini kan konfirmasi resisten ya, konfirmasi resisten. Ini jadi kuat untuk diambil 1 menitnya. Nah, karena kita memainkan teknik C5 sesuai dengan judul, biar enggak campur aduk ya. Sesuai dengan judul, psikologi teknik C5, kita sesuaikan aja. C1 itu bagian signal kita, bro. C1 itu signal untuk kita pakai untuk acuan. Kita lihat, jangan-jangan signalnya doji lagi ya kan, gitu, karena sebelumnya doji. Informasi arah harga ke bawah, bro, tapi ini konfirmasi support.
Kalau kita masuk ke buy di sini, potensi naik ada nih untuk mendorong naik ke atas. Berarti tadi ambil sell pun batal toh. Ya itulah gue bilang, zona yang tidak aman, zona tidak nyaman harus dipahami. Dengan psikologi teknik C5 saya yakin bisa dimengerti ya pola-polanya yang harus kita tahan yang mana. Oke, kita masuki sekarang signal bro. Signal informasi penurunan C1 penurunan ya. Jika kita lihat harga open sampai close di sini, tek, signal arah harganya naik kan bro. Kita mendingan ambil buy di sini bro. Tah. Signal informasi arah harga turun di awal periode. Di sini resisten ditembus. Resistennya ditembus. Potensi naiknya tinggi sekali nih. Ayo terbang ke atas. Jangan ragu-ragu. Kenapa bisa begitu bang? Informasinya arah harga turun. Di awal periode turun, C1 turun. Sekarang kita prediksi kenaikan bakal sampai di mana? Ya kalau kita lihat di sini teman-teman, dari harga open di mana nih? Harga open periode sebelumnya bro. Harga open periode sebelumnya. Harga open periode sebelumnya di sini turun ke bawah membentuk doji sumbu ya, naik ke atas, tek turun lagi. Berarti dia membentuk candlestick berwarna hijau dengan body kecil, sumbu panjang atas bawah, kenaikan secara sifat ya, sifatnya kenaikan lemah. Di sini potensi untuk turun lagi ada karena di sini kenaikannya lemah secara sifat. Tapi biasanya dia akan turun kembali itu kalau sudah mendekati resisten, bro. Resisten masih jauh lagi nih di sini. Kalau kita lihat di sini dari segi anatomi ya, kalau dari segi anatomi periode sebelumnya di sini candlestick berwarna hijau dengan sumbu panjang atas bawah. Potensi turunnya ada di sini karena candlestick di sini lemah sifatnya. Sekarang di sini sudah ada sumbunya, tinggal turunnya nih, kita ambil sell saja. Terkonfirmasi resisten soalnya itu. Kita main scalping di sini ya. Mudah-mudahan berhasil sih scalping di sini karena ini konfirmasi resisten. Informasi juga arah harga turun. Ya, kalau kita lihat candlestick di sini anatominya, satu batang ini candlesticknya berwarna hijau dengan sumbu panjang atas bawah menandakan kenaikan itu lemah secara sifat. Seperti ini contohnya teman-teman, makanya di sini kita bisa pakai scalpingnya. Di time frame 5 menitnya teman-teman lihat. Candlestick yang terbentuk di time frame 5 menit yang tadi gue bilang, candlesticknya kotak memiliki sumbu panjang atas bawah. Ya, sifatnya iya kenaikan. Signalnya iya kenaikan tapi lemah. Jadi ketika dia naik tinggi berpotensi turun ke bawah bro, di bawah. Kita kena sliding nggak di sini? Mudah-mudahan tidak. Gitu. Bisa ya ditangkap ya. Nah, dengan signal seperti ini teman-teman, ini sudah sampai di C berapa nih? 1, 2, 3. Potensi untuk penurunan lagi teman-teman ini sudah ada, sudah memasuki separuh lebih dari awal periodenya di sini nih, dari harga open hingga close ini sudah memasuki separuh lebih. Hati-hati kalau sudah mencapai separuh lebih, ada potensi berbalik arah. Kalau dia naik dia bisa sampai ujung, kalau turun sampai tengah dia udah mulai bergerak turun. Ya. Sekarang kita kalau dari time frame 5 menit tentu tidak bisa melihat seutuhnya. Maka kita pindah ke 1 menitnya biar melihat signal yang terjadi. Apakah itu kenaikan atau penurunan? Doji bro, aduh kalau doji mah berat,
signalnya nggak jelas, kita tunggu pendukung dulu ya, dia dukung si A atau si B nih. Informasinya doji ya, doji itu nggak punya pendirian ini bro, bisa naik bisa turun ini. Kalau ketemu C1 nya doji teman-teman, tunggu dia bergerak jauh dulu teman-teman, potensi berbalik arahnya dia luar biasa. Informasinya doji ya, dari harga open naik ke atas, close di sini candlestick berwarna hijau, dan di sini ketemu doji, signalnya sudah mencapai resisten. Sekarang di C3 potensi untuk turun ada sebenarnya, karena informasi arah harga turun guys, informasi arah harga turun di sini nih, signal penurunannya turun, sumbu panjangnya ada di bawah. Kita telat oi. Terus kalau telat gimana, kita ambil selnya telat gimana? Kalau telat ambil selnya, yang kita incar buy nya, jangan ikuti selnya. Nah kan, naik lagi dia, kita ambil sel ya. Tunggu naik dulu, tunggu naik dulu. Kita ambil sel sampai C5 bro. Doji ya, doji merah. Sebenarnya kita nggak bisa masuk, serius. Sebenarnya kita nggak bisa masuk di sini. Waduh, udah terlanjur masuk nih. Kita pegang lagi teman-teman, udah terlanjur masuk, kita harus ambil kembali ya. Ya nggak? C1 nya doji, C2 penurunan, di sini batal. Signal batal, terkonfirmasi support. Setelah support terbentuk, potensi naiknya atau turunnya yang teman-teman mau ikuti, ya kan? Setelah support terbentuk, potensi naiknya atau turunnya yang kalian mau ikuti. Signal informasinya penurunan sudah batal di sini. Kemudian di sini terkonfirmasi support. Kalau kita ambil sell, resikonya kita melawan pembentukan SNR, sementara di atas sudah menyentuh resisten. Jadi ragu gua ambilnya nih, masuk tidak nih. Kalau ragu jangan diambil lah, ragukan, ini bisa merah bisa hijau ini aslinya. Kalau menurut informasi sih seharusnya penurunan ya, bakal kembali ke bawah, bro. Ya wes, kita ambil sell nih, harusnya panjang dia berbaliknya, mendekati doji ini harusnya nih, kalau dia mengikuti signal. Soalnya di sini muncul doji guys, doji ini sifatnya membatalkan ya. Kalau kita ambilnya sell sesuai signal di depan. Cuman satu lagi masalahnya adalah doji di sini sifatnya membatalkan bro, membatalkan arah ke bawah dengan mengkonfirmasinya support di atas profit, tapi itu untuk ngambilnya di atas ya. Sekarang di C1 tapi profit tuh untungnya tuh karena ambilnya di ujung atas. Potensi turunnya bro, ini muncul signal nih bro ya, signal informasi penurunan untuk pas di perjalanan tren. Jadi ini fungsinya untuk pembalikan arah, tapi dalam satu periode dia punya sifat signal kenaikan bro. Jadi dia turunnya itu nggak terlalu banyak, nggak banyak turunnya, paling beberapa doang kemudian naik lagi, karena ini signal untuk penurunan kenaikan ya, signalnya arah harga naik, signal arah harga naik, berpotensi berbalik arah juga itu dalam beberapa waktu ke depan. Ini kita nempel di mana sih? Perasaan nggak open posisi di situ deh.
Nah, informasinya pembalikan arah ya, C1 penurunan, kita sikat saja sih, ngapain takut-takut. Gimana kalau kita sikat sell guys? Berani tidak? Signal pembalikan muncul ya, C1 penurunan juga. No, jangan buru-buru dong, cek dulu, time frame besarnya. Penembusan oke, ada ya. Kita prediksi dia nggak akan jauh dari ujung harga tertinggi. Kita ambil langsung C5. Nah, dia akan mendekati di sini lagi guys, karena informasi penurunan harga. Paling dia cuma separuh doang bro, naik cuma separuh. Enak banget naik tinggi-tinggi ya, kasihan atuh yang lain. Ya kan, kita prediksi cuma separuh saja di sini, separuh body ini setara rata dengan harga tertinggi untuk penurunannya, karena signal penurunan ada C1 di sini, penurunan juga. Nah, signal, kita bicara signal ini pola untuk membalikan sebenarnya kalau di palu ya, cuman kurang tinggi ini, palunya kurang panjang nih. Kemudian kalau di dalam satu periode dia mengidentifikasikan akan ada kenaikan dalam beberapa menit. Harga sudah naik, tinggal turunnya yang belum, ya kan? Di sini bakal penurunan. Pengennya gitu kan? Analisanya seperti itu ya, mau gimana? Ya mudah-mudahan kan benar. Teknik apapun, strategi apapun, tidak ada yang 100% akurat. Penurunan bro, nah sudah mulai pembentukan resisten guys. Pembentukan resisten sudah mulai terbentuk, tapi kecil sekali kemungkinannya. Ini kita masuk tren bro, kalau ini kita gagal ya, kalau sekarang kita gagal, jangan terbawa emosi. Jangan sampai terbawa emosi. Kita prediksi sudah, penurunan sudah, dan ternyata kita dibatalkan di sini, digagalkan. Jangan sampai emosi. Caranya gimana biar gak sampai emosi? Ya makanya kalau open posisi pakai manajemen yang bagus, jangan barbar. Tek, ada nggak potensi turun bro? Membentuk top misalnya di C5 nya ada. Soalnya apa, di informasi awal periodenya penurunan bro, sudah fix itu informasinya penurunan. Potensi turunnya ada. Ini kan signal informasi arah harga turun ya, sumbu pendek ada di bawah, harga sudah turun. Tapi sayangnya di sini konfirmasinya nggak bagus bro, dengan dibentuknya doji doang. Jadi potensi kembali naik ada. Dia akan mencoba lagi membentuk lagi di sini. Kalau nggak di sini nggak terbentuk, nanti terbentuknya di C1 atau C2 gitu, baru terbentuk. Tapi untungnya terbentuk langsung di sini kan. Gitu. Pakai cara yang simple trading tuh. Jangan pakai yang berat-berat. Tek, turun dia melebihi harga tertinggi. Ayo melebihi sini. Tidak melebihi, potensi naik lagi bro. Kalau tidak melebihi, potensi naik kembali nih. Tapi untuk sell 1 menit masih bisa. Sell 1 menit masih bisa. Tapi potensi kembali naik ada. Kalau kita lihat signal informasinya penurunan ya. Penurunan lemah. Penurunan lemah. Jangan sampai terjebak. Tetap fokus C1-nya signal. Jangan diambil. Jangan terjebak. Di sini terkonfirmasi resisten, C1 bisa pembatalan lagi. Jangan sampai terjebak. Nah, kita perhatikan dulu pergerakannya. Penurunan bro, sifatnya sekarang. Doji lagi. Ini dia.
C1 nya doji lagi, doji lagi. Potensi turunnya lebih ke turun daripada naik, karena konfirmasi resisten ya. 1 menitnya gue bilang 1 menitnya, karena trading 1 menitan itu resikonya tinggi, berbahaya. Resiko trading 1 menitan lebih parah daripada teknik C5. Kalau teknik C5 lebih aman, karena kita benar-benar harus sabar menunggu momennya. 1 menitnya langsung dibikin loss kita. Terkonfirmasi resisten, sudah ketemu doji aja masih naik tinggi tuh. Ya kan gue bilang masih ada potensi naik karena di sini ada support. Informasi di awal beredanya adalah penurunan lemah. Harga open ketemu harga close di sini masih berwarna hijau. Open naik ke atas, close kenaikan. Kenaikannya yang sifatnya tuh lemah. Potensi naik ada bro, hati-hati, potensi naik ada. Signal awal doji yes, karena tapi di sini sudah terkonfirmasi support. Kita incar di 16.30 nya. Turun dulu, dekati harganya. Tek. Nah, terus oke. Lanjut ke bawah. Ntar kita siap-siap ambil buy bro, siap-siap ambil buy. Signalnya doji ya, signalnya doji. Periode sebelumnya harga open naik ke atas, turun ke bawah, close. Wow, di sini bisa merah nih, asli nih bisa merah nih. 30 nih, konfirmasi resisten bro. Oke, sikat habis sekarang. Konfirmasi resisten bro, konfirmasi resisten di time frame 5 menit bro, belum terjadi bro. Ini potensi turun kuat nih, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Begitu aja terus bentukannya. Kita berada di zona flat perang harga. Baiklah kalau begitu. Zona perang harga bro, zona perang harga. Kita terjebak nggak rupanya di sini? Harusnya turun ya, harusnya turun. Mudah-mudahan nggak terjebak gua. Harusnya turun. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Prediksi bablas sampai bawah, seleret sampai bawah sini. Panjang bro ini mah bro. Panjang, prediksinya panjang besar, warna merah. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Tek. Nah, di sini baru bro kita hajar sell lagi 5 menitnya bro. Terkonfirmasi resisten ya, terkonfirmasi resisten. 5 menitnya kuat untuk turun. Oh no, ini di flat kita kena jebak pula nih. Ini konfirmasi resisten. Kalau di sini hijau, mampus kita udah ambil buru-buru di sini. Kita prediksi dia akan panjang sampai bawah bro. Mudah-mudahan ke bawah nih. Kalau di sini dia pembatalan terus hijau lagi, perang harga belum berakhir, kita dihabisi pula itu. Untung turun, jadi aman ya. Ya inilah psikologi teknik C5. Kita harus benar-benar paham betul pergerakan momentum arah harganya sampai di mana, kekuatannya.
terkonfirmasi kuat sekali. Nah, mau di bombshell boleh nih, mau di bombshell nih, mau di bombshell bisa sampai C5, tapi tunggu dia bergerak naik biar gak ke sliding. Kan informasi resisten ya, terkonfirmasi kuat. Kalau mau ngebom tunggu dia bergerak naik dulu sampai C4 atau C5 gitu. Jangan dia udah di bawah baru ngebom, ya meledak kena sendiri nanti. Enggak mau, dia langsung bablas. Takut dibom juga dia bro, kalau bergerak naik mah takut dibom. Nah di sini nih bro ya, ini di sini baru muncul nih, loh baru mau dikasih bom. Enggak mau lah, gila kali udah di bawah main bom gua, bonyok. Nah itu yang jauh. Lupakan bomnya, daripada ntar merusak mental ya. Harus tetap terjaga, stabil, psikologis harus aman, terhindar dari rasa dendam dan emosi ketika trading akan lebih baik daripada kita trading awalnya emosi, dendam karena lost doll. Bahkan kalau misalkan udah lost doll dari kemarin bro, kita kalau mau masuk lagi harus sudah hilang tuh rasa dendam yang kemarin hilang, itu harus terlupakan sepenuhnya. Kekalahan yang kemarin harus sudah dilupakan tuh. Kalau masih diingat terus udah nggak bakal menang. Jadi trading harus santai, tetap batasan profit lossnya dikendalikan, jangan sampai nggak ada batasan, bahaya. Ini ada yang di sini ambil buy loss bro, karena potensi perang harga. Tidak banyak di sini yang lolos, banyak yang ambil buy ternyata loss karena dia tidak mengetahui, misalnya wah di atas aja perang harga nih, di sini potensinya bisa perang harga pula nih, apa malah bakal naik sih. Malah gue yang kena sliding pula ntar, waduh kacau ini, bejir sampai atas cuk, berarti kita yang gagal nih ya. Hah? Kita yang gagal bro, waduh gak bahaya ini rupanya nih. Walah, kok bisa dimakan habis, kebangetan sekali. C1 brengseknya, C1 time frame 5 menit dah. C1 time frame 5 menit bro, C1 time frame 5 menit. Udah dikonfirmasi resisten pun mau pembatalan pula. Enak aja turun. C1 time frame 5 menit bro, mau pembatalan, belum mendekati harga open lagi, konyol banget. Tabokin sini. Buset dah, kebangetan memang. Kalau dihajar resistennya, kebangetan loh. Turun nggak? Bejir. Ini potensi naik kuat bro. Nah bro, ini berarti penurunan batal bro ya, penurunan batal. Ini naiknya kuat nih, naiknya kuat, kita bom aja dia biar meledak sekalian tuh. Habis loh sama gua loh. Resisten lo dibatalin, konyol sekali dia. Resisten bro dibatalin, time frame 5 menitnya coba. Nih. Time frame 5 menit resisten di sini dibatalin coba. Kalau kita masih ikuti selnya lambledos, mendingan kita tembak dia ke atas sekalian pakai rudal tuh yang gede sekalian. Kurang ajar.
lo resisten kok dibatalin, naik lagi sudah sampai bawah gitu kan. Belgedes namanya nih. Resisten kan di sini bro ya, di ujung resistennya kan mulai dari sini tek setar harga open, turun ke bawah, bisa-bisanya naik sampai ujung atas lagi, belum. Kalau gini mah pengen gua bom sekalian lo. Sembarangan saja. Kalau nggak naik lagi gua obrak-abrik ini. Jangan emosi bro. Jadi ketika loss ya, paham itu naiknya kenapa sih gitu, analisa ulang, pasti ada yang nggak beres, bener. Pas kita analisa ulang ternyata ada yang nggak beres. Jadi jangan sampai ketika loss malah emosi. Yang di sini siapa sih yang bakal mengira, siapa sih yang bakal menyangka dia menembus lagi, membatalkan resisten, udah turun sejauh ini loh bro. Dari kita open di sini sudah turun sampai sejauh ini, kita ditembus loh. Siapa yang nggak itu? Siapa yang bisa menyangka? Siapa yang bisa mengira? Ya kan, makanya kita cek kembali seperti apa sih yang terjadi. Oh rupanya dibatalkan resistennya gitu. Apalagi pembatalan resistennya itu dengan momentum yang cukup kuat. Sudahlah saatnya kita hantam dia ke atas. Berarti penurunannya batal. Gitu bro. Di time frame 1 menitnya. Sok-sokan dia mau ngebantai gua bantai habis ini. Jadi gitu bro, teknik itu sebenarnya gini. Memang ada rulesnya. Kapan kita digagalin itu ada. Ketika salah, jangan keluar dari rules tekniknya. Jangan keluar dari jalur tekniknya. Kita salah perhitungan atau disalahkan ya, wajar. Tapi rumus jangan diganti. Kalau rumus diganti-ganti malah jadi acak-acakan nantinya. Pahami lagi, kalau nggak paham analisis kembali. Kenapa sih bisa seperti ini gitu. Itu yang bagus. Kalau loss harus siap secara konsekuensinya. Bisa ini emang lagi apes mah begini bro, banting-bantingannya luar biasa gila. Sekarang kita dibanting lagi bang nih, resisten lagi, gimana nih? Biarin saja. Kenapa takut? Kita tambahin, dia berarti kurang nih. 41-nya kita tambahin, entah turun-turun lagi dia gua tambahin, masih kurang ngebomnya, gua tambahin, hancur sekalian lo pada. Ayo mau kemana lagi? Gua zoom nih biar jelas tuh, gua taruh bom di situ. Sok-sokan dia mau ngibulin gue, suwe banget ya. Mau kurang lagi gua tambahin lagi nih 44. Jangan ding, konfirmasinya belum jelas juga di situ. Takutnya malah kita yang dibabat ntar. Naik gak? Naik dong, siapa bilang gak naik? Cas, masih ada waktu 15 detik bro, terbang ke atas. Empat detik, 3, 2, 1, tret. Nah, gitu guys. Ini C1 ini salah nempel bro, salah nempel. Ini asli bisa loss ini. Ini C1 tadi kita pas open posisi di 16.40, kan waktunya sudah habis tuh. Dia nempelnya di C1-nya bro. Kacau ini. Kita nggak memperhatikan waktu sudah habis kita pas open posisi. Nempelnya malah di C1-nya karena waktu habis. Kalau kayak gini gimana? Mau emosi kita? Kesalahan kita sendiri ini mah. Syukur dapat profit karena di sini terkonfirmasi. Untuk potensi naiknya ada. Ya, untuk potensi naiknya ada. Kalau mau diambil malah di C5 sekalian tuh tadi. Tapi karena belum muncul, ya kita ambil sekarang saja udah. Potensi naiknya kuat sekali nih. Kurang ajar dia mau ngibulin gue. Enak saja loh.
Informasinya arah harga turun bro ya, awal periodenya tapi kenaikan. Turun dia mau ngapain sih? Turun mau ngapain sih? Kita injek lagi ke atas. Kita mau bermain scalping, kayaknya ada momen buat scalping nih bro nih. Kayaknya ada momen untuk kita bermain scalping karena informasi arah harga turun bro. Informasi arah harga turun. Ada potensi kita untuk masuk ke scalping nih. Tunggu dulu ya. Ada momennya nanti ada buat scalping. Kalau sekarang masih kuat untuk naiknya. Sekarang masih kuat untuk naiknya bro. Sebentar. Ada ini momen buat scalping asli. 1645 ya. Ntar kalau sudah sampai di C3 atau C4 kelihatan. Nah ini sudah penurunan muncul. Signal penurunan muncul. Ya, tapi masih kuat candlesticknya. Signal penurunan. Signal itu bukan perintah. Jadi jangan jadikan signal itu perintah langsung. Jangan. Setelah signal muncul, yang kita cari adalah pendukungnya. Gitu. Misalnya signal kenaikan tapi pas terjadi di tren turun, yang kita tunggu adalah pendukungnya. Kapan sih support bakal terbentuk di titik mana gitu. Karena di sini sedang tren naik dengan signal informasi arah harga turun di C1 juga. Penurunan yang kita tunggu apa sih? Pelemahannya, bro. Pelemahan. Kita akan masuk ke scalping ya, cuman kita tunggu pelemahannya dulu. Candlestick pelemahan itu seperti apa? Nanti gua kasih tahu pelemahan seperti apa. Kalau di sini kan bodinya masih besar. Kalau bodi besar menandakan kekuatannya besar, tapi sifat berbeda. Nah, ini kan sumbu pendek di sumbu panjangnya di bawah ya. Signal informasinya arah harga turun, bro. Karena sekarang sudah masuk ke C4, sudah waktunya kita main scalping. Nah, resikonya apa? Ketika kita bermain scalping boom seperti ini, bro, itu belum terbentuk resistennya. Kita memprediksi di sini terbentuknya resisten di C4-nya, gitu. Di C4 kita memprediksi terbentuknya resisten ya. Tentu kita harus paham dulu jaraknya, jarak harus ada. Kita harus bisa memprediksi kenaikan di sini bakal sampai mana. Kita kan harga open di sini ya. Harga open di sini, sementara di sini ada resisten. Kenaikan kita prediksi paling cuma sampai separuh saja. Sampai di batas sini lagi. Bagian atas adalah bagian sumbu. Ketika dia naik. Sambil gua jelaskan nanti sampai akhir periode ini jika di situ sudah berhasil turun ya. Soalnya ini konfirmasi resisten berarti prediksi kita tepat sasaran. Kita turun prediksi sampai di sini. Nanti teman-teman bisa tonton ulang setelah live ini selesai. Tenang, masih ada banyak waktu buat mempelajari teknik ini. Masih banyak waktu. Kita prediksi untuk terjadi penurunan sampai di situ aja, sampai di titik anak panah. Gua taruh apakah di situ terkonfirmasi turun atau tidak. Jika tidak, hati-hati, tren berlanjut panjang, bro. Bukan lagi zona flat. Kalau ini kita prediksi, ini kan masih diprediksi zona flat atau mendatar ya. Sekarang udah breakout naik, hati-hati tren berlanjut panjang ketika teman-teman eksekusi. Di sini kita masuki untuk sellnya dibatalkan. Jangan marah kalau terjadi potensi pembatalan seperti itu. Kita bisa ambil langsung di C1-nya untuk penurunannya. Kan di sini resisten ya dibatalkan begitu saja. Di sini rata nih, gak ada sumbu sama sekali. Potensi turunnya ada, jadi kita bisa ambil di sini langsung. 1 menit dia batalin resisten, kita batalin kembali supportnya sekali. Nah, wow, sekarang masuk di garis berikutnya sudah. Apakah turun atau tidak? Potensi turunnya ada di situ. Masih ada waktu 13 detik, 12 detik. Kita ambil loss yang barusan ya. Ambilnya sudah terlalu jauh dari harga open. Tek. 3210. Nah, kan profit bisa diambil lagi.
Tadi scalpingnya yang atas loss, yang bawah profit banyak, yang atas loss di sini karena pembatalan. Setelah pembatalan seperti ini, konfirmasi baru terjadi, bro. Ambil sell langsung nih, kuat nih. Informasi penurunan yang di sini terkonfirmasi di periode selanjutnya. Ini kan informasi penurunan ya, tapi harga masih naik, belum turun, malah naik lagi. Terjadinya di periode yang ini, bro. Terjadinya dan terkonfirmasi juga di sini resisten. Jadi potensi turunnya di sini ada sampai bawah. Untuk mengkonfirmasi informasi di periode sebelumnya. Kan di sini belum terjadi penurunannya. Informasi penurunan, dia naik ke atas, baru mau diturunin sudah dibatalin. Ketika di sini naik ke atas nggak ada sumbu sama sekali, wah udah mulai nih, kita batalkan langsung. Ternyata benar terkonfirmasi resisten, potensi berbalik arahnya kuat di sini. Kita ambil sekali lagi. Ini sudah berbahaya sebenarnya, bro. Ini sudah berbahaya kita ambilnya karena sudah nempel dengan support ya. Tapi kita coba ambil karena candlesticknya lebih besar dari sebelumnya, powernya masih kuat untuk turun. Tapi sudah berbahaya satu lagi di situ, teman-teman. Hati-hati ketika kita open posisi tepat berada di support. Potensi pembentukan doji itu ada. Candlestick kecil doji atau pembalikan bahkan. Jadi kenapa kita ambil sell di situ? Sudah saya jelaskan. Di sini terkonfirmasi resisten, pendukungnya kuat, potensi turunnya kuat. Berdasarkan dari informasi dari awal periode sebelumnya. Di sini kan informasinya C1-nya penurunan ya. Naik ke atas sudah mau dibikin resisten, dibatalkan. Di sini gue batalkan kembali. Tapi tetap tidak semuanya berjalan seperti ini, guys. Teman-teman harus perhatikan sumbu-sumbunya. Di sini saya ambil sell karena di sini gak ada sumbu. Ini akan berbeda akhirnya kalau di sini bodinya panjang, terus memiliki sumbu panjang di atas dan sumbu pendek di bawah, tren berlanjut. Gak akan seperti ini jadinya. Contohnya candlestick seperti ini nih. Candlestick seperti ini ada di sini. Ini nggak akan terjadi pola seperti ini, guys. Malah naik ke atas karena candlestick itu kuat untuk konfirmasi. Kalau ini kan penurunan informasinya, C1 pun penurunan. Jadi inilah teknik C5 yang harus kita pahami agar bisa kontrol diri. Karena cukup harus bersabar untuk menanggapi signal-signal yang muncul. Lagi ya, muncul pola pembalikan arah, guys. Pola hammer, pembalikan arah. Ini signal untuk berbalik arah. Signal ini bukan perintah langsung, guys. Kalau mau ambil buy sekarang posisinya pas di momentumnya. Tapi potensinya untuk loss ada. Kenapa? Karena signal seperti ini bukan perintah langsung ya, bukan perintah langsung. Bisa aja di sini merah lagi di sini. Signal itu indikasi. Ini hammer ya. Hammer atau inverted hammer atau apa namanya itu kalau di bawah tuh, yang penting intinya palu lah. Potensi untuk berbalik arahnya ada. Tapi ambilnya jangan langsung ambil, bro. Jangan ambil langsung untuk buy-nya. Tunggu dia ke bawah dulu. Karena adanya sumbu panjang di bawah, ini adalah seller. Jadi potensi turun lagi mengikuti sumbu tersebut ada. Kalau mau ambil buy, ambilnya pas dia bergerak ke bawah baru ambil. Seperti ini jadinya. Coba kalau teman-teman ambil posisi pas tepat perpindahan, loss, ya kan? Nanti bisa ditonton ulang, tenang. Masih banyak waktu teman-teman untuk mempelajari teknik ini. Baru terkonfirmasi kenaikannya di sini. Tuh naik. C1 sekali lagi, C1 hati-hati. C1 itu bagian informasi yang harus kita pegang. Jangan diambil. Dia bisa naik karena konfirmasinya pembentukan di sini adalah pola balik arah. Banyak yang ambil buy rupanya loss ya. Kenapa? Karena C1 adalah bagian informasi. Kalau dengan teknik C5, C1 itu pantang untuk diambil. Pantangan untuk diambil kecuali tepat di zona konfirmasi, bro. Tepat di zona konfirmasi yang valid baru bisa diambil. Kalau belum di zona konfirmasi,
hati-hati, C1 suka mengada-ada. Sekarang berjalan C2. Yang kita lihat C1 adalah pembentukan candlestick merah doji. Bingung sifatnya, belum bisa menentukan arah. C2 kita lihat dulu C2 nya. C2 nya kita perhatikan dulu teman-teman. C2 nya menyentuh harga open kembali ya, hampir menyentuh harga open. Kalau kita lihat momentum periode sebelumnya, harga open turun ke bawah, naik ke atas, close di sini. Berarti candlestick besarnya dia membentuk candlestick berwarna merah dengan sumbu panjang di bawah. Atas penurunannya kuat secara konfirmasi ya. Kita bisa incar sell. Percaya tidak, di sini bakal turun jauh, melejit, melebihi momentum bawah yang mendorong harga itu. Iya kan? Kita bom ya, kalau dia bergerak naik lagi gua bom, asli gua bom. Kalau dia bergerak naik lagi gua kasih bom loh. Ayo, naik lagi. Ayo terus. Kalau enggak gua ledakan ini market. Ayo terus, ayo. Naik lagi, tem. Pahami momentum ya, kekuatan periode sebelumnya. Itu penting. Jika di sini kita terjebak, apa saja nih perang harga di situ. Berwarna merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Nanti gue jelaskan jika saya terjebak di sini ya. Jika di sini berwarna hijau menembus batas ini, bro, fix. Siap-siap kita ambil posisi kembali. Kalau kita lihat pembentukannya sih nggak mungkin bakal turun jauh ini mah. Sampai sini target turunnya. Bahkan bisa menyentuh ini nih. Kuat sekali, soalnya kuat sekali bro. Sampai C5 nya bisa menyentuh ujung sini bro. Sampai C5. Ya kan, konfirmasi itu. Konfirmasinya mulai melemah. Nggak sesuai prediksi. Padahal prediksi gua di sini candlestick merah sampai separuh, baru C5 nya terjun ke bawah sampai ujung. Ternyata cuman kecil sekali. Potensi naik pula rupanya nih. Asu banget. Kenapa gue bilang potensi naik ada? Belum menembus batas harga terendah bro. Masih timi-timi di ujung doang. Aduh. Kena sliding nggak rupanya kita? Enggak lah ya, udah di zona aman mah. Bisa nyengir lah gitu. Udah ada di zona aman, masalahnya kan itu bro. Baru dia menembus ya. Jika di sini tembus, kita tinggal enak nih, ngikuti tren aja nih. Zona perang sudah terlewati. Tinggal kita ikuti signalnya, follow trend. Yowes, kita ikuti follow trend. Potensi kuat ya, informasi penurunan kuat sekali. C1 kita pegang dulu, C1 nya bro, jangan sampai terjebak, jangan buru-buru. C1 nya kita pegang dulu, jangan buru-buru. Wah kuat rupanya nih, 34210, rupanya kuat C1 nya bro, penurunan kuat nih. Signal seperti apa C1 yang terbentuk? Signal seperti apa C1 yang terbentuk? Penurunan kuat guys. Penurunan kuat untuk konfirmasi ya. Kita bisa ambil sell. Bisa ambil sell, tapi jangan banyak-banyak ketika C1 baru berjalan. Teng.
sekali dulu ambilnya, takut di atas dia bergerak naik kembali. Nah, kalau sudah bergerak naik kembali ke sini, yang teman-teman incar adalah harga open, bro. Harga open di sini nih. Jangan sampai dia melebihi harga open. Kalau dia udah melebihi harga open, siap-siap loss kalian. Kalau dia masih di setengah-setengah saja, masih aman. Kalau sudah melebihi harga open, udah C5 batal, udah terkonfirmasi support, melejit naik kembali. Kita udah open posisi berapa tuh? 700 ya, siap-siapin aja open posisi balik arah. Kalau di situ sampai melebihi harga open, siap-siap open posisi balik arah. Signalnya, informasinya arah harga turun. C1 nya doji. Potensi untuk berbalik arahnya nggak mungkin. Support aja belum terbentuk ya. Potensi di sini misalnya kenaikan, dia nggak akan jauh naiknya. Melebihi tidak? Ayo. Harga open di sini, sumbu atasnya di sini. Kalau dia melebihi sumbu atas, siap-siap open posisi balik arah. Udah kemakan berarti harga opennya. Potensi naik ada. Support, bro, ini masih support masalahnya. Informasinya penurunan, dia malah bergerak naik. Kita lihat dulu signalnya seperti apa nih. Masih kenaikan atau penurunan? Nggak akan jauh, bro. Waduh, ini dia nih yang gue bilang nih. Wadah, open posisi balik arah udahlah. Udah bahaya udah itu. Harusnya ambilnya di sini, bro. Aduh, kejauhan pula gua, anjir. Harusnya ambilnya di sini, bro. Telat, oi. Telat, oi. Mau diambil lagi malah turun. Bekele. Di bawah harusnya tadi ngambilnya, anjir. Nah. Ayo. Mampus loh. Naik. Naik. Kuat naiknya, kuat bro. Panjang dia. Ini 2 periode bakal dimakan habis nih. Konyol ya. Kenapa gue bilang di situ kalau misalnya naiknya melebihi harga open, dia bisa melejit ke atas. Nah, ya kan? Bener kan, bro? Kalau dia melebihi harga open, melejit ke atas, tapi kita ambilnya agak telat tadi. Harusnya pas di sini nih. Dia kan bergeraknya cepat, kita nggak bisa siap langsung ambil. Dia melebihi harga open, bergerak naik lagi. Soalnya apa? C1 kan penurunan, bro. Ya, C2 nya doji. Doji ini nggak punya pendirian ini. Dia butuh pendukung, ternyata pendukungnya kuat sekali di sini. Berarti doji ini membatalkan informasi. Awal periode sama C1 membatalkan ini. Masuklah perang harga. Yang gue maksud perang harga, teman-teman lihat di time frame 5 menit. Nanti bakal paham. Ini C1 ya. Di sini resisten terkonfirmasi penurunan kuat, harusnya di sini masih bisa turun, bro. Tapi dibatalkan. Kemudian di sini bakal merah lagi, bro.
Percaya tidak di situ bakal merah, nggak naik lagi. Ini C1 nya time frame 5 menit, potensi turun ada. Makanya nanti bakal terbentuk nih candlestick merah nih, ayo 5 menitnya. Berarti kita lihat harga close-nya ya. Harga close-nya di sini. Harga close berwarna hijau ya. Kita ambil sell-nya pas dia menyentuh situ. Jangan jauh-jauh. Udah telat kita, bro. Kalau ambil sekarang ya kena sliding. Kalau kita ambil sekarang mendingan kita ikuti informasi nih, kenaikan informasinya. Tapi tunggu dia bergerak turun dulu dan menunggu pelemahannya. Informasi dua candlestick ini kenaikan semua. Kalau kita ambil sell masuk sekarang telat. Harusnya ambilnya di sini langsung, secara langsung ambil langsung di C5. Karena udah tahu kita masuk, wah kita masuk di zona perang harga nih. Bener kan? Tadi kan gue bilang begitu. Nah, ini udah masuk di zona support nih. Kita sikat saja gantian. Informasi keduanya arah harga naik. Teman-teman lihat di sini. Dia akan turun masih berwarna merah, nggak bakal warna hijau. Nah, cuman masalahnya kita kena sliding enggak, karena kita ngambilnya kan harusnya di sini merah, sell gitu. Pas tepat di harga close. Masalahnya sekarang kita mencoba melawan. Ya, melawan arus namanya nih. Di sumbu momentum. Masalahnya di situ. Kan gue bilang harusnya ambil sell tepat di harga close-nya. Ini kita masuki perang harga nih. C1. Benar, masuk. Dan sekarang